Di sini Buddha menyuruh kita jangan gampang menerima ajaran Buddha tanpa memeriksa, walaupun yang mengajarnya adalah biku senior dan terkenal sekalipun. Kita tahu zaman sekarang banyak buku Buddhis yang beredar di masyarakat yang ditulis oleh umat awan ataupun anggota sangha semua aliran. Banyak buku tersebut ditulis atau dikarang berdasarkan pendapat mereka sendiri, dan banyak yang bertentangan dengan sutta dan winaya. Dengan membaca sumber yang salah, maka mengakibatkan pandangan salah juga. Dan yang paling celaka adalah buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam bagian kitab suci agama Buddha, khususnya Khuddaka Nikaya. Pada awalnya Khuddaka Nikaya adalah kumpulan minor atau kecil, tetapi dengan berjalannya waktu menjadi kumpulan besar karena buku-buku tersebut ditambahkan ke dalamnya. Buku-buku yang ada di Khuddaka Nikaya telah berkembang menjadi 15 buku, lalu menjadi 18 buku, karena pada tahun 1956 Sidang Sangha Theravada di Burma atau Myanmar menambahkan 3 buku, walaupun buku-buku tersebut bukan merupakan kata-kata Buddha sendiri. Ketiga tambahan tersebut adalah Milinda Panha, Petakopadesa, dan Netipakarana. Ini buku Milinda Panha ya. Buku ini sudah saya punya banyak tahun yang lalu. Buku ini jelas di dalamnya membahas dialog antara Raja Milinda dengan Biku Nagasena. Jelas sekali isi buku ini bukan kata-kata Buddha. Juga bagi yang sering membaca sutta, maka bisa tahu bahwa banyak hal-hal yang bertentangan dengan sutta di dalam buku ini. Dua buku lainnya yaitu Petakopadesa dan Netipakarana dikatakan adalah buku yang ditulis berdasarkan ajaran murid Buddha yang bernama Kacana. Yang saya tahu sampai hari ini dua buku ini belum ada di Indonesia ya. Mungkin saya salah ya. Di internet juga gak ada. Yang ada adalah yang bahasa Myanmar. Banyak buku-buku Buddhis ya, supaya bisa diterima umat ditulis dengan memakai nama murid Buddha atau mengaku sumbernya dari Buddha. Tetapi di sutta ini sudah jelas ya, Buddha menyuruh kita untuk memeriksanya.
Apakah Sangha Theravada yang ada di Indonesia juga ikut memasukkan 3 buku ini? Mari kita lihat tabelnya. Ini ya, ini buku saya ambil secara acak. Ini adalah Sutta Pitaka Majjhima Nikaya yang dicetak tahun 2008 ya. Dari tabel kitab suci Tripitaka ini jelas ya, terlihat di Khuddaka Nikaya ini masih hanya ada 15 buku. Kalau ini adalah Sutta Pitaka Samyutta Nikaya yang dicetak tahun 2009. Dari tabel ini sudah terlihat jelas ya, di Khuddaka Nikaya sudah menjadi 18 buku dengan tambahan Neti Pakarana atau Neti Petakopadesa dan Milinda Panha. Buku-buku dimasukkan atau tidak sudah terlambat dan terus merusak, karena banyak buku yang bertentangan dengan sabda Buddha ini dari dulu udah banyak beredar dan dibaca oleh anggota Sangha dan umat. Masalahnya buku-buku ini dijadikan bahan untuk mengajar atau tidak. Dengan belajar dan membaca sumber yang salah, maka latihan jadi salah dan pandangan salah juga bertambah. Dengan latihan dan pandangan salah bertambah, berarti jarak untuk sampai ke pencerahan juga bertambah jauh. Banyak buku-buku lainnya ya yang ada dalam Khuddaka Nikaya ini bertentangan dengan 4 nikaya lainnya ya. Misalnya Jataka. Di dalam Jataka ini banyak cerita konyol ya, yang menceritakan seakan-akan Buddha itu seperti superhero. Khususnya pemula atau anak-anak kecil sangat gampang termakan dengan cerita yang begini ya. Maka itu harus hati-hati. Bukan itu saja ya, kita juga banyak menjumpai poster-poster atau slogan-slogan inspiratif yang berbau Buddhis, tapi isinya bukanlah sabda Buddha, tapi hanya sabda para biku atau bikuni semua aliran ya, ataupun sabda umat awam. Yang paling celaka adalah kutipan dari agama lain atau budaya yang bukan Buddhis, cuma latar belakang poster ditempel gambar bernuansa Buddhis. Contohnya seperti ini ya, jelas ini kopi dari agama lain. Memang ini ada niat baik, semoga orang diberkati, tapi ini mengakibatkan pandangan salah. Yang paling parah adalah yang kayak gini. Ada orangnya sangat Buddhis, sering retreat, mengunjungi dan foto bersama bante-bante, tapi sering posting yang kayak gini di grup medsos Buddhis atau kepada sesama teman Buddhisnya. Ini bukan salah posternya, tapi salah Buddhis yang sembarangan posting. Ini akan memberi efek yang merusak dalam Buddhis dalam jangka panjang. Ini bisa terjadi mungkin karena tidak memahami ajaran Buddha bahwa tidak ada makhluk pencipta yang kita sebut Tuhan atau apapun namanya. Kita tercipta atau terlahir cacat, bodoh, lahir di keluarga miskin dan lain-lain. Semua itu karena karma kita sendiri, bukan karena diciptakan Tuhan demikian. Kalau benar dicipta Tuhan begini, berarti Tuhannya tidak adil. Ke orang lain terlahir sempurna. Katanya Tuhan itu maha adil dan lain-lain. Supaya lebih jelas nonton video ini. Seperti slogan ini juga ya, be a vegan, save the world. Seakan-akan masalah kita adalah karena makan daging. Tetapi dari ajaran Buddha kita tahu sumber masalah kita adalah dosa, loba, dan moha, yaitu keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Ini yang harus di stop atau dikurangi ya, bukan belajar stop makan daging. Ini sudah saya bahas di video ini juga. Ini satu lagi ya, banyak dijumpai di buku medsos atau di internet. Banyak sutta-sutta ditulis tanpa mencantumkan sumber sutta atau mencantumkan sebagian saja, atau nama dan nomor sutta dikarang sendiri. Kalau ketemu sutta yang begini harus hati-hati, harus dicek. Mungkin isi suttanya udah dirubah atau sutta karangan sendiri. Ini ada yang disengaja supaya orang lain tidak bisa mengecek suttanya, atau mungkin karena tidak tahu atau ingin mengelabui orang lain seakan sutta tersebut benar adanya. Dan satu lagi ya, di sutta ini dan di semua sutta jelas tiap kali Buddha hanya merujuk pada 2 sumber aja, yaitu Dhamma dan Vinaya. Tetapi sekarang kita udah ada Tripitaka. Mungkin nanti 1000 tahun lagi bisa menjadi 4 Pitaka atau 5 Pitaka, karena buku-buku terus dimasukkan ke dalam kitab suci agama Buddha.
Dan satu lagi ya, zaman sekarang banyak Buddhis terkotak-kotak, masing-masing mempunyai biku idola mereka atau anggota sangha semua aliran ya. Apa yang biku tersebut ajarkan, mereka terima aja tanpa memeriksa. Dan yang paling parah adalah mereka menolak ajaran biku lain, hanya menerima apa yang diajarkan biku idola mereka. Ada di sutta lain, Buddha ada bilang, sesudah dia wafat maka Dhamma adalah guru kita, bukan biku A atau biku B. Ini yang terakhir, zaman sekarang banyak Buddhis yang senang mencetak buku Dhamma untuk dibagikan. Sangatlah mulia dan bermanfaat kalau kita mencetak sutta aja. Kalau yang saya tahu, sampai hari ini masih banyak sutta-sutta penting sabda Buddha yang belum ada di masyarakat. Sebagai penutup, karena waktu yang terbatas, maka saya akhiri sampai sini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang merusak Dharma. Semua ini bisa terjadi karena kita tidak mau mengecek sutta, tetapi mengaku beragama Buddha. Akhir kata, inilah apa yang tertulis dalam sutta dan semua orang bisa mengeceknya. Sutta ini bukan aku yang membuatnya ya, dan sutta ini diakui di seluruh dunia Buddhis. Dan yang paling penting, pembuatan video ini bukan bertujuan untuk menghina, mencaci, ataupun merendahkan pihak manapun. Apabila ada orang yang mengakui ini channelnya, tanya aja dia apa judul video selanjutnya, bahas sutta apa di video selanjutnya. Oke, bagi yang merasa video ini bermanfaat dan ingin menanam jasa kebajikan supaya lebih banyak Buddhis dapat menontonnya, maka share ke teman-teman, lalu tekan like, subscribe, dan komen. Bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai Satta Bhawantu Sukhita.